Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anisya Ramadhani, kedua Dian Kusmayanti, ketiga Eka Dwi Puspitasari, keempat Helga Farika, dan yang kelima Indah Nabila Nur Lutfiah Zariatan. Yang pertama yaitu pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Untuk pengertian hak itu sendiri, yaitu hak merupakan segala sesuatu yang mutlak dimiliki setiap individu sejak lahir, di mana orang lain tidak boleh merampasnya, baik secara paksa ataupun tidak secara paksa. Pemenuhan hak harus disertai dengan pertanggungjawaban atas kewajiban. Kemudian ada pengertian kewajiban, yaitu segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan setiap individu guna mendapatkan hak yang sepantasnya. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan supaya mendapat pengakuan dan hak yang seharusnya didapat. Dan yang terakhir yaitu pengertian warga negara, yaitu penduduk yang menempati suatu negara yang sepenuhnya diatur pemerintahan dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara merupakan gambaran mengenai apa yang harus diterima dan dilaksanakan oleh negara demi tercapainya cita-cita bangsa. A. Hak negara. Yang pertama, hak untuk merdeka, freedom. Yang kedua, hak untuk menentukan jalan sendiri, self-determination. Yang ketiga, hak untuk menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan. Yang keempat, hak untuk menegakkan hukum di wilayah yurisdiksi, law enforcing. Yang kelima, hak untuk mencetak mata uang untuk digunakan di wilayah mereka, monetary rights. Yang keenam, hak untuk menarik sebagian kekayaan rakyat sebagai pajak, taxation. Yang ketujuh, hak untuk menguasai semua sumber daya di dalam wilayahnya. Dan yang kedelapan, hak untuk mengadakan hubungan dan kerjasama internasional. B. Kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi wilayah dan warga negara. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kelima, menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama. Yang keenam, membiayai pendidikan dasar. Yang ketujuh, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Yang kedelapan, memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Yang kesembilan, memajukan pendidikan dan kebudayaan. Yang ke-10, mengembangkan sistem jaminan nasional. Yang ke-11, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional. Yang ke-12, menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. Yang ke-13, menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Yang ke-14, memelihara fakir miskin. Yang ke-15, mengembangkan sistem jaminan nasional. Dan yang ke-16, menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kewajiban, hak negara dan hak warga negara pada subbab hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang. Sedangkan hak warga negara adalah
kuasa menerima sesuatu sesuai dengan peraturan dari negara yang berlaku. Jadi, selama Anda tergolong warga negara, Anda bisa memiliki kuasa atas hal-hal tertentu. Sebagai contoh, sebagai warga negara Indonesia, Anda memiliki hak perlindungan dan rasa aman. Jadi, perangkat negara seperti polisi maupun TNI harus melindungi Anda tanpa membeda-bedakan. Contoh lainnya adalah hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam hal ini, selama Anda ada di Indonesia, Anda bebas mencari nafkah, bekerja, dan melakukan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan diri. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 27 sampai 34. Berikut adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Yang pertama ada hak warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang pertama berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, berhak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang. Yang kelima, berhak untuk mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi, dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Yang keenam, berhak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia. Yang ketujuh, berhak untuk mendapat pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum. Yang kedelapan, berhak untuk hidup merdeka secara pikiran, beragama, tidak diperbudak, dan tidak disiksa. Yang kesembilan, berhak memeluk agama yang diyakini, serta menjalankan kewajiban agamanya. Yang kesepuluh, berhak mendapat serta menggunakan fasilitas kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan. Yang kesebelas, berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi. Yang ke-12, berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, misalnya transportasi umum dan jalan tol. Yang ke-13, berhak mendapat perlindungan hukum, termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Yang ke-14, berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa dibeda-bedakan. Yang ke-15, berhak untuk dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi tawanan atau sandera. Yang ke-16, berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presiden. Yang ke-17, berhak mendapat akses teknologi yang sama, misalnya pendistribusian jaringan internet dan listrik. A. Hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. 4. Hak atas kelangsungan hidup, yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28B ayat 2. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta
Perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. 8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wajib membayar pajak tepat pada waktunya, misalnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. 2. Wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya. 3. Wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. 4. Wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. 5. Wajib menaati norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum. 6. Wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm saat naik sepeda motor. Selanjutnya, 6. Wajib membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum, misalnya membayar biaya jalan tol dan transportasi umum. 7. Wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. 8. Wajib menghormati hak hidup serta HAM setiap manusia dengan tidak membahayakan hidup orang lain. 9. Wajib melakukan bela negara. Contohnya, dengan penggunaan produk lokal Indonesia serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 10. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ke-11, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 12. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yaitu pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ke-13, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, yaitu pada pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan yang ke-14, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.